Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Amin. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam,
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di rumah-rumah. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana kita harus dekat dengan Allah. Situasi keadaan saat ini sedang melanda bangsa kita, bahkan sampai ke dunia, pandemi COVID-19. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, Tuhan memaksa kita hari-hari ini harus dekat sama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dekat dengan Dia setiap saat, setiap waktu. Untuk itu Ia telah menaruh kerinduan dalam setiap hati kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mencari wajah Tuhan. Tidak terlepas dari itu, maka hari-hari ini kita harus wajib untuk mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, satu hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak bisa cuma kita bisa bermalas-malasan atau kita santai-santai, tetapi kita harus mencari wajah Tuhan karena Tuhan mau bergerak kalau kita pun harus bergerak, ya. Tidak itu saja, kita harus meresponin apa yang Tuhan mau untuk setiap umat-umatnya. Hati kita harus merindukan Tuhan lebih daripada segalanya. Oleh sebab itu di firman Tuhan dikatakan di Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan begitu senang apabila anak-anaknya mendekat kepada Allah, karena Dia adalah Bapa kita. Bagaimana kita supaya dapat mendekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus bergembira karena Tuhan. Bergembira berbicara mengenai kita harus menikmati, bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan. Situasi apapun, keadaan apapun, di mana mungkin kita memiliki masalah, sakit penyakit, ekonomi, kehidupan dalam rumah tangga, satu hal, tempat yang paling aman ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Tempat yang paling aman ketika kita bergembira bersama dengan Tuhan. Orang yang bergembira karena Tuhan akan memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya hanya kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh kekhawatirannya, seluruh masalahnya, seluruh pergumulannya hanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan berarti kita mengikuti pikiran Tuhan, tujuan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Pikiran dan jalan Tuhan terkadang gak sama, gak cocok dengan pikiran dan kehendak manusia. Tetapi dengar baik-baik hari ini, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk umatnya. Dia tidak akan memutuskan dengan cara yang salah. Dia tidak akan memutuskan dengan cara yang tidak cocok, tetapi Dia akan memutuskan dengan cara yang tepat. Ia tahu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan bagaimana? Kita harus melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan melayani untuk hidup. Bapak sudah terkasih dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini terus kita melayani Tuhan. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita belajar dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Bagaimana mereka juga menanti-nantikan Tuhan. Tetapi kita lihat, kita bisa belajar 5 gadis bijak. Dia menanti-nantikan Tuhan, menjaga apinya Tuhan, api itu, pelita itu, dan menjaga minyak itu supaya tidak redup, bahkan sampai mati. Kita juga bisa belajar bagaimana 5 gadis bodoh, dia juga menanti-nantikan Tuhan. Mereka juga menanti-nantikan Tuhan, tetapi dia tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan datang segera untuk kedua kali. Oleh sebab itu, mari kita saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang berbuah, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita juga ketika kita dikasih talenta sama Tuhan, diberi 2 talenta, kita mengembalikan 3 talenta, itu artinya belum maksimal. Tetapi biarlah ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih 2 talenta, kita mengembalikannya 4 talenta. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak ada jalan lain kecuali kita hidup dekat dengan Tuhan.
Itu yang Tuhan mau, itu yang membuat Tuhan suka kepada anak-anaknya. Saya mengajak, ayo kita dekat sama Tuhan, intim dekat sama Tuhan, karib dengan Tuhan. Karib artinya dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris, walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan suka, itu yang membuat perkenanan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara, melalui firman ini saya ajak untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah, mungkin kita tutup mata, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ajarkan kepada kami hari-hari ini, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami dekat dengan Engkau, Engkau begitu senang melihat anak-anaknya ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki masalah ekonomi, Engkau berkati ya Tuhan. Yang memiliki masalah hubungan rumah tangga ya Tuhan, mengalami masalah, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati hari ini Tuhan dengan berkat yang baru, urapan yang baru, hikmat yang baru ya Tuhan. Dan ajarkan kepada kami menghitung hari-hari ya Tuhan, agar kami lebih bijak ya Tuhan. Pagi, siang, hingga malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah anak-anak berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.